Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, kesempatan kali ini aku mau merapikan rak dapur yang ada di rumahku. Aku di sini juga mau berbagi tips dan info gimana kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita jadi tempat penyimpanan yang kece di dalam dapur kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share videonya ya teman. Semoga videonya bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sebelumnya aku angkatin dulu ya rak-raknya. Ini yang di depan itu ada rak-rak bumbu yang biasa aku pakai buat masak, kayak ada garam, gula. Terus yang di belakangnya itu lebih ke kayak tepung-tepung buat bikin kue gitu deh. Nah, di bawahnya itu ada tempat kentang, kemudian tempat telur, terus toples sedang sama kecilnya tuh sama kayak ada kerupuk, sama masih ada kayak tepung-tepung, sama bahan-bahan bikin kue lainnya. Diangkat-angkatin dulu, dipindah-pindahin, biar nanti gampang deh bersih-bersihnya, ngelap-ngelapnya. Nah, ini aku bersih-bersihnya pakai semprotan biasa ya, yang biasa aku bersihin buat bersih alat-alat dapur lainnya, buat meja dapur, kompor, kayak gitu. Aku pakai Mister Muscle. Nah, dilap-lap, digosok-gosok di sela-selanya tuh bun. Kadang kan biasanya ya area dapur itu berminyak karena bekas-bekas kita masak kayak gitu. Nah, biasanya tuh di sela-selanya tuh debunya tuh pastinya lengket karena ada minyak-minyak bekas kita masak gitu deh. Kegiatan bersih-bersih rak ini gak rutin yang tiap minggu aku lakuin sebenarnya bun, karena kan habis masak biasanya toples-toples dapurnya itu langsung aku lapin sebelum aku taruh di rak gitu. Nah, selanjutnya 2 kotak penyimpanan ini tuh sebenarnya dari kardus bekas pindahan gitu bun, aku manfaatin jadi tempat penyimpanan. Nah, itu tuh aku lapisin pakai sisa kain gorden bawah meja dapur, terus udah kayak gitu aku lem pakai lem tembak. Nah, kelilingnya itu juga pakai pitanya tuh juga dilem pakai lem tembak kayak gitu. Kan ada pita, ada sisa-sisa pita, terus kemudian ada tali-tali tali goni gitu kan bun, jadi manis deh kelihatannya. Dalamnya itu aku masukin lagi plastik hitam sebelum masukin barang-barang, jadi kalau misalnya ngebersihinnya tuh gampang, tinggal diangkat plastiknya, tinggal dibalik, terus bersih deh. Storage-nya ini sama bun, itu juga dari kardus bekas pindahan kemarin, terus sama aku lilitin juga, terus nempelnya juga gampang banget pakai lem tembak. Yang ini aku pakai buat nyimpen cemilan-cemilan gitu. Nah, kan kalau cemilan gitu yang kayak tadi ya bun, kan suka ada remah-remahnya yang misalnya plastiknya robek atau apa kayak gitu, ngebersihinnya tuh gampang jadinya kalau dilapisin plastik lagi. Ya itu sih cara aku ya, seperti itu gitu. Atau bunda semuanya ada cara yang lain yang lebih praktis, silahkan di share ya. Nah, yang sekarang ini tempat telur bun, sebenarnya ini bekas kaleng wafer gitu, terus aku piloksin hitam, terus aku tulisan telur pakai spidol putih, itu cakep kan bun. Nah, ini toples penyimpanan yang bening-bening ini aku semuanya belinya di Tokopedia bun, dan itu harganya murah banget bun, dan kualitasnya juga bagus sih ya menurut saya. Tuh tutupnya itu rapet banget bun, jadi nggak usah takut tumpah kalau misalnya kita masukin tepung. Nah, untuk ukuran yang sedang ini 500 ml itu harganya cuma Rp2.700 saja. Sama kayak yang ukuran kecil itu muatannya 250 ml, harganya hanya Rp2.700 saja. Nah, mahal-mahal ya, Bun. Nah, fungsinya tuh banyak banget ya untuk aku. Ini nih contohnya nih, bumbu pecel. Ini tuh bumbu pecel yang emang kayak jadi favorit di keluarga aku. Biasanya aku pakainya tuh ya buat bikin pecel.
Tapi kalau selama Ramadan ini tuh kepake buat, jadi kita suka bikin bakwan gitu kan, nah terus dicocol-cocol pakai bumbu pecel itu tuh sedap banget bun. Ini nih biasanya itu aku tuh suka aku pindah-pindahin, aku geser-geser di atas bawah kayak gitu. Biasanya aku lihat, oh sekarang yang lagi sedang aku gunain sering tuh yang mana kayak gitu. Nah itu deh biasanya aku taruh di atas biar gampang ngambilnya. Sekarang nih aku mau ngasih tips gitu ya bun nih. Ini tuh spidol permanen yang biasa aku pakai buat nulis-nulis di toples-toples bening aku itu. Nah aku tuh kemarin tuh baru dapet, ternyata ngapusinnya tuh gampang banget pakai mentega. Tuh kan susah banget kan, tuh susah banget kan bun, kehilang-hilang kan bun. Nah coba deh bun, ambil mentega dikit aja bun, dikit aja tuh di atasnya ya. Aku cuel-cuel, tek ya udah tuh, udah kelihatan kan bun. Terus udah kita usap-usap ke tulisannya, tereng, terus kita hapus pakai lap, jeng. Gimana hasilnya? Kinclong kan bung? Ya ini aku juga taunya gara-gara ya pas nulis-nulis gitu kan bun, aku tuh bingung gitu, aduh pakai apa ya ngapusnya, soalnya kalau lihat-lihat kan kayak di Instagram atau yang lainnya pada pakai stiker, pada cakep-cakep gitu kan, hanya aku mikir kayaknya bisa deh pakai spidol aja kayak gitu kan, nggak usah pakai stiker-stiker kayak gitu. Ya udah aku coba, terus nggak sengaja tuh pas lagi nulis yang di toples mentega, kok dia kehapus terus ya, ternyata mentega itulah bun biangnya. Bisa nih langsung bunda coba-coba di rumah. Dan rak yang di bawah ini aku sengaja susunnya itu melingkar biar gampang ngelihatnya, pas lagi butuhnya tuh gampang ngambilnya. Terus karena dia emang toplesnya bening, jadi ngebantu banget buat aku ngelihat, oh yang ini stoknya tinggal dikit udah habis kayak tuh, jadinya tinggal dibeli dia tanpa harus buka tutup gitu bun. Mana yang sakit kakinya? Yuk kita obatin yuk. Ayo cepet Siva ke beruang. Yang mana yang sakit kakinya? Yang itu. Makanya hati-hati nanti ya. Sini dokter obatin. Tanya ini kakinya. Udah ya. Terima kasih sudah menonton iklannya. Nah lanjut lagi ya, ini tuh sebenarnya kayak tempat surat gitu. Kalau saya baca di barcode-nya, saya belinya udah lama banget jadi lupa harganya berapa. Saya belinya di Mutiara Kitchen waktu masih tinggal di Bandung. Nah di bawahnya itu buat tempat telur puyuh, nah di atasnya itu saya gunain buat taruh kentang. Saya stoknya emang gak banyak ya bun, karena emang kita cuma bertiga dan saya belanjanya mingguan. Nah kemudian kita lanjut lagi ya untuk yang di raknya di atas. Yang ini tuh gedenya tuh muatannya tuh buat 1 liter, harganya itu 6.700 saja, sama saya belinya di Tokopedia. Hanya bedanya ini tutupnya itu bukannya diputer, nggak di apa ya namanya, kayak nggak dicekrekin ke atas gitu loh bun gitu. Ini sama kayak saya taruhnya bahan-bahan kue kayak gitu, tepung sama susu sasetan yang biasa saya gunain buat bikin kue. Nah disusun kayak gitu aja, jadi kayak enak gitu ngelihatnya, rapi, terus bening jadi kelihatan gitu kan bun yang mana yang udah habisnya.
Nah, untuk rak di depannya ini sebenarnya tuh raknya tuh buat digantung ya bun, hanya kebetulan saya emang meminimalisir yang ditempel-tempel di dinding gitu gantung-gantungannya, jadi semuanya saya taruh di rak. Ya standar sih, itu depannya ada kayak saus-saus, habis ada cuka, ada baking powder, terus ada baking soda juga, soda kue maksudnya bun. Ya standar sih bun, bumbu-bumbu yang saya punya itu. Untuk bumbu dapur lainnya emang saya nggak taruhnya di sini bun, karena kayak penyedap terus yang lain-lain tuh saya belinya yang rencengan gitu bun, yang sasetan kayak itu. Biasanya kalau yang kayak gitu saya satuin ke satu wadah yang kayak sasetan atau bumbu-bumbu yang sudah dibuka kayak gitu saya masukin ke dalam satu toples kayak gitu bun. Sedangkan bumbu dapur yang lainnya kayak rempah-rempah kayak gitu saya juga nggak di sini, masih di kulkas sama tempat lainnya saya nyimpannya. Nah itu tuh raknya tuh yang kita bisa belinya langsung satu saset sama raknya sama toplesnya, biasanya dapat 4, harganya 125.000, hanya beda-beda ya gitu, kadang kan tiap toko beda-beda kan bun harganya kayak gitu. Terus ada juga saya lihat yang emang jual toplesnya aja ukurannya 150 ml, ada yang 50.000, ada yang 60.000, worth it bun, sesuai lah sama barangnya itu bagus. Nah kayaknya udah kelar nih bun berberes rak dapurnya. Nah emang ya isinya juga nggak banyak sih, cuman yang standar-standar aja. Ini juga ukurannya sedang sepinggang saya sengaja belinya yang terbuka biar gampang ambilnya, biar kelihatan yang habis yang mana, nyusun dan beresinnya pun gampang kayak gitu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dan membuat kita semangat untuk berberes. Tidak perlu besar, tidak perlu mahal, tidak perlu yang gimana gitu, yang penting rapi dan bersih. Assalamualaikum.